Tangan saya itu sering kaku, kalau buat rajang-rajang apa-apa itu sering kaku, sering geringkingan, lutut saya juga sakit. Terus saya itu minum, lama-kelamaan, 2 mingguan lah, saya rutin minum Healtik itu. Alhamdulillah kok nyeri pada lutut, pada tangan, itu kok berangsur-angsur membaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kita untuk malam hari ini, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Semoga acara pada malam hari ini bisa lancar dan bisa dinamis. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya perkenalkan dua pembicara kita. Yang pertama Mas Najmi Duta Pratama. Ini sebenarnya masih mahasiswa akhir, semester akhir dari UNER. Dia kebetulan surveyor, tukang survei politik. Dia sudah beberapa tempat dan beberapa lembaga yang dia ikuti, termasuk kecil-kecilan di Kediri. Alhamdulillah ini karena kita sangat membutuhkan ini. Yang kedua ada Mas Khairuddin Mustafa. Dia anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Nasdem. Nah ini juga kemarin itu juga sangat sering juga namanya dimunculkan untuk menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota Kediri ya. Tapi tidak tahu ini perkembangannya selanjutnya seperti apa, karena tiba-tiba mungkin ada perubahan situasi politik. Nah sebenarnya secara umum pilkada kita ini kan tinggal 5 bulan lagi, tetapi sampai hari ini di Kota Kediri nyaris kondisinya itu masih adem-adem saja, nyaris tanpa pergerakan. Ini sebenarnya ada apa? Partai-partai pemilik suara tertinggi yang paling kan sekarang Golkar, yang paling PAN dan Golkar ya. Itu tampaknya juga belum terlihat secara jelas. Kalau calon yang muncul pakai foto-foto pasang-pasang juga sepi, saya ada satu. Ada sih di sedikit sana-sana ada juga Mas Roni ya, Mas Roni. Tapi juga masih terbatas sekali. Nah, pertanyaannya adalah sakjane Kota Kediri iki apa wis kentekan kader, kentekan calon wali kota sing wani, atau memang ada situasi politik yang lain, misalnya mungkin karena katakanlah misalnya ketakutan apa begitu, nanti ternyata Kota Kediri akan jadi calon tunggal atau apa, atau kemudian ada fenomena dua kerajaan keluarga politik, keluarga kerajaan politik di Kota Kediri. Ada keluarganya Pak Bagi, ada keluarganya Pak Pramono Anung. Ya apa itu? Nah mungkin gambaran-gambaran itu kira-kira ini nanti untuk memicu gambaran ini kira-kira kayak apa situasinya. Saya silakan dulu dari Mas Duta, kira-kira gambarannya kayak apa. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meminta saya untuk menghadiri acara ini Pak Imam dan Kediri Pos. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Khairuddin Mustafa sudah berkenan berdiskusi dengan kita di sini malam hari ini. Ada juga Pak Elmi, ada juga Pak Imam, dan ada teman-teman lainnya yang sudah hadir. Mungkin di sini saya ingin berdialektika saja dengan teman-teman, dengan bapak-bapak sekalian yang mungkin sudah lebih malang buana untuk wawasan mengenai
manuver-manuver politik dan kegiatan-kegiatan politik di Kediri ini. Saya sendiri jujur untuk di kota Kediri ini baru mulai mendalami sejak seusai pandemi Covid. Sedangkan saya di 2019 lebih sering aktif di Surabaya karena daerah-daerah mahasiswa baru saya masih kental. Saya masih sering kali mengikuti kegiatan-kegiatan di Surabaya dan menyoroti kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan justru di Surabaya dan agenda-agenda di Surabaya. Pasca Covid ini saya mulai aktif untuk ikut dalam survei-survei apapun, entah survei nasional, entah itu survei yang bentuknya survei politik atau survei-survei yang sifatnya intelektual, di mana ada penelitian-penelitian mengenai kepuasan kebijakan, terus mengenai kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, tahun 2024 ini pada awal tahun saya memulai perjalanan untuk pendalaman politik dan sekedar ingin lebih dalam masuk ke dalam politik di kota Kediri ini. Nah, di kota Kediri ini langkah awal saya kemarin adalah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, di mana saya mengikuti Surnas, saya mengikuti survei-survei independen untuk kepuasan dan sebagainya. Di sini saya melihat betapa heterogennya dan betapa mudah berubahnya pemilih-pemilih di kota Kediri. Nah, tadi ada case yang disampaikan oleh Pak Imam, kenapa dalam 5 bulan ini masih belum ada pergerakan? Saya bisa jawab, atau mungkin kalau nanti ada pandangan yang lain selain saya bisa jawab begini. Orang-orang yang duduk di partai politik, entah itu dari DPC, entah itu dari DPD, entah itu dari DPW ataupun DPP, ini sama-sama masih menilai bagaimana kondisi-kondisi di kota Kediri ini sekarang. Setelah perolehan pileg kemarin yang kita tahu masih tetap unggul di atas adalah Partai Amanat Nasional dan disusul kedua oleh Partai Golkar yang melejit, dan yang ketiga dari Partai Nasdem sendiri, sedangkan keempat dari Partai Gerindra. Partai-partai top 4 ini sebenarnya memiliki kader-kader yang potensial sangat banyak. Namun kenapa kok mereka masih belum berani untuk mengeluarkan atau merekomendasikan atau menugaskan salah satu kader-kader terbaik mereka untuk ikut dan berkontestasi dalam pemilihan wali kota Kediri. Nah, mungkin kemarin kan Mas Tova tadi juga sudah istilahnya ditawarkan untuk maju dan sebagainya. Dan kita tahu dari Partai Golkar sendiri yang memiliki kedekatan adalah Mbak Vinanda, dan dia sekarang sudah menjadi wakil ketua DPD Kota Kediri, dan di Partai Amanat Nasional sebagai partai pemenang untuk 2 periode ke belakang atau 3 periode ke belakang. Ini juga ada dari Pak Bagi memiliki jaringan yang mungkin sangat besar, yang kalau saya nilai sangat besar. Dan terus dari Gerindra juga ada beberapa tokoh, ada Pak Katino juga, ada kemarin juga mungkin Mas Reza Darmawan dan sebagainya yang dulu merupakan anggota DPR di Kota Kediri. Nah, ini hal yang unik bagi saya dan hal yang memang lumrah untuk mungkin kota-kota yang lumayan besar, penduduknya besar, bahkan lebih besar daripada Madiun. Tapi Madiun dibagi menjadi 4 dapil, dan di sana persaingannya sangat lebih ketat daripada Kediri kalau menurut saya. Karena saya kemarin habis dari Madiun dan survei kepemimpinan juga. Kalau di Madiun ini, karena mereka incumbent, mereka ini berlomba-lombanya bukan untuk menjadi wali kota, tapi berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi wakil wali kota. Kemarin saya juga sempat ada kabar bahwa orang dari Madiun ini mau ditarik ke Kediri, di kota Kediri untuk maju menjadi wali kota, yaitu Mas Bagus Sinarwan ya. Bagus Sinarwan dari Golkar. Niku kalau tidak salah putranya
dari pengurus SH terakhir. Dan di Madiun juga memiliki suara yang cukup besar lah kalau bagi saya kemarin. Karena kita surveinya satu area kota, entah di 4 kecamatan, 4 dapil itu tadi. Terus di sana juga ada tokoh-tokoh yang lama sekelas Pak Armaya, sekelas mungkin ada Mas Bagus Panuntun yang menjadi sekretarisnya TKD Prabowo Gibran, sorry. Nah di Kediri ini kenapa orang-orang yang mungkin kemarin menjadi TKD atau mungkin kemarin mendapatkan panggung yang banyak kok tidak dikeluarkan oleh partai atau tidak dibina oleh partai? Saya rasa ya jawaban saya cuma satu tadi, karena masih menilai Kediri ini sulit untuk ditebak, sulit untuk direng-reng, untuk diterawang, karena memang kita belum kalau saya sendiri masih belum mengetahui sebenarnya siapa saja yang kalau kita mahasiswa bilang siapa saja oligarki yang ada di Kediri ini, siapa yang memiliki kekuasaan paling besar, siapa yang bisa punya power untuk menggerakkan ini itu dan lain sebagainya. Dan atau juga mungkin si oligarki ini masih menyusun siapa nih yang akan aku naikkan, siapa yang akan melanjutkan atau mungkin berkompromi dengan saya untuk kepentingan saya, dan itu masih belum ketemu kalau saya rasa Pak Imam. Mungkin dari saya seperti itu sih, kenapa kok masih belum muncul padahal sudah mendekati 5 bulan. Terima kasih. Itu gambaran umum dari Mas Duta bahwa kota Kediri ini agak sulit ditebak. Nah mungkin kan ada beberapa praktisi ini, nanti kan ada Mas Helmi dari Gerindra, ada Mas Fajar dulu pentolannya PDI, salah satu pentolannya PDI, ada sekarang Mas Imam Sarkasi yang sekarang barusan terpilih jadi anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Golkar. Nah sekarang kita pengen dengar suasananya politik di dalam partai itu sebenarnya kayak apa sih? Nah ini kita dengarkan kira-kira dari yang disampaikan oleh Mas Khairuddin Mustafa, anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya pribadi, kawan-kawan semuanya, mobil khusus Mas Imam, ini juga yang senior saya. Kalau sudah diutus senior ini ya supaya mudah. Dan juga kawan-kawan ini dari Mas Helmi, ada Mas Iqbal, juga kawan-kawan yang lain, Pak Tova, Gus Mustafa. Terima kasih dari turun rembuk dalam forum ini. Barangkali mengapa kok Kota Kediri dalam tanda petik adem ayem, ya memang kultur Kediri ini tidak mau berkonflik, tidak suka berkonflik. Jadi memang Kediri itu coraknya corak yang nggak mau berkonflik. Jadi menurut ada sebuah penelitian di Kediri itu salah satunya tidak mau berkonflik. Itu kultur dari masyarakat kota ini. Dan kalau melihat fenomena kontestasi politik pada tahun 2024 ini, harusnya setelah selesainya dinasti, ya dalam artian 2 periode sudah selesai dari masa itu, harusnya calon-calon baru bermunculan seperti fenomena 2013 kemarin, yang mungkin salah satunya adalah senior kita Mas Imam juga ikut running. Ada 7 calon ya 2013 setelah Pak Masud selesai, itu muncul calon-calon baru. Nah, tapi fenomena itu tidak kita temukan pada 2024 ini. Jadi sudah disebutkan bahwa mungkin yang tahun kemarin 2018
karena ada incumbent cenderung bukan wali kotanya yang belum ditonjolkan tapi wakilnya siapa kira-kira, karena wali kotanya masih surveinya masih bagus dan kans untuk jadi lagi itu besar. Nah, mengapa kok tahun 2024 ini lain? Ya karena saya pikir terpengaruh juga dengan kontestasi pilek yang barusan ini, Mas Duta, kira-kira. Jadi bagaimana kerasnya pertarungan di 2024 di pilek kemarin, dan insya Allah kawan-kawan ini juga merasakan semuanya atmosfernya beda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi ada karena efek pilpres juga efek karena pilek juga. Jadi kira-kira ya untuk ngoyo dan berbeda dari pilek-pilek tahun lalu. Mungkin salah satu fenomena itu yang menjadi pilkada tahun ini agak berbeda. Jadi seolah-olah calon yang muncul ya masih itu saja, ya, yang sudah terpampang mungkin di jalan-jalan. Itu ada Pak Vinanda, ada Mas Roni, ya, terus kemarin terakhir juga ada Mas Katino, gitu, ya. Jadi kalau melihat fenomena itu di Kediri ya termasuk ya dalam tanda petik adem ya, tapi mungkin di bawah ini semut ini yang juga perlu kita cermati. Misalnya di politik itu sangat dinamis, perubahan tidak hanya bulanan, mingguan, bahkan per jam. Ya, mungkin sedikit flashback sedikit tahun 2018, itu yang paling menentukan adalah detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir saya teringat bahkan ada salah satu partai ya yang awalnya itu juga belum bisa terbaca, ya kan, terus kemudian H-1 sampai diantar ke KPU, sampai diantar ke KPU, sampai datang ke KPU sudah ikut mendaftar iring-iringan, sudah masuk prosesi, ditelepon balik kanan. Itu yang menarik di politik. Jadi kalau ngomong ini kurang berapa, 3 minggu ya kira-kira ya pendaftarannya ya pendaftaran kira-kira kurang 3 minggu, itu bisa dikatakan lama juga bisa, atau kalau dekat ya ini sudah dekat, tapi di politik iya, jadi tidak ada ukurannya. Jadi kira-kira kalau di politik itu yang menarik itu di injury time, di detik-detik terakhir itu malah bisa membolak-balikkan peta. Jadi itu Mas Imam dan kawan Mas Duta barangkali yang lebih nanti dilihat dari kacamata survei dengan karakteristik dari warga kota Kediri. Tapi menurut saya ya adem, tidak dalam artian jangan dikira tidak ada pergerakan, tapi ya itu smooth. Jadi smooth. Saya yakin seluruh partai politik sudah bergerak, ya cuman ada yang terpublish dan ada yang tidak. Yang terpublish pun jangan-jangan nanti diizinkan tidak dapat tiket, gitu. Itu juga tidak menurut kasus. Jadi kira-kira itulah menariknya dari politik. Jadi dan tapi sebagai warga kita juga berhak tahu kira-kira kan yang muncul itu calon-calon itu kapasitasnya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa, ya ini kita juga berhak tahu. Dan mari ke pilkada ini kita ikuti dengan riang gembira, dengan enjoy, dengan keterbukaan juga. Jadi jangan sampai kita warga Kediri terus nanti tahu-tahu terus ada calon yang
belum kita deteksi, ternyata ada rekom dari langit lah kira-kira, kita tidak bisa mengantisipasi. Tapi sekali lagi ini pendapat saya, Mas Imam, dengan kondisi politik saat ini kok kayaknya agak mustahil ketika Yun Sewu ada oligarki tadi disebut Mas Yuda, kok sampai memborong partai semua rekom, kok kayaknya di Kediri kayaknya enggak Kita oligarki, tapi ke APH. Kalau APH saya pikir kekuatannya juga tidak sedahsyat itu kira-kira. Gitu ya. Karena dari partai politik pun juga tidak akan tinggal diam, maksudnya juga ada upaya. Barangkali kan ya politik itu kan akhirnya kompromi, ya ada asas kewajaran, asas kepantasan gitu lah kira-kira. Masa semuanya harus borong tas gitu kan ya kira-kira kurang etis lah kira-kira. Itu menurut saya Mas Imam. Jadi kayaknya ini agak lebih dinamis. Cuman fenomena ini tidak kita temukan di 2013 kemarin. Kemarin setelah selesai 2 periode ada euforia, semua berlomba-lomba ingin memunculkan profil dan tampil gitulah kira-kira. Yang ini agak smooth kira-kira seperti itu. Itu sementara Mas Imam, dan nanti bisa ya diskusi lebih